Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Imam Kiku aja. Karena kali ini gue mau bahas salah satu yang katanya digadang-gadang bisa jadi Aptos killer, guys. Waktu beberapa minggu atau mungkin bulan lalu kita udah ngebahas tentang Aptos ya teman-teman ya. Nah kali ini kita mau bahas tentang Sui. Sui ini juga dibangun oleh timnya orang-orang bekas meta Facebook ya teman-teman ya. Jadi bisa dibilang kompetitor karena bekas tim yang sama gitu ya. Nah kita lihat aja ini websitenya Sui. Sui itu sesimpel ini ya. Jadi dia pingin gimana caranya orang-orang tuh bisa ngebangun banyak aplikasi-aplikasi kripto atau di apps itu semudah mungkin ya untuk para developer dan juga orang-orang awam, dan fokus mereka untuk dari gaming hingga finance ya gitu. Dan mereka menjanjikan kalau bakal cepat bertransaksinya, dan didesain itu smart kontraknya benar-benar langsung establish untuk integrasi ke walletnya. Nanti kita bakal review tentang walletnya juga guys. Nah dan dia bilang bahasa pemrogramannya tuh dibuat lebih mudah dibaca manusia gitu ya untuk komennya gitu. Dan juga mereka untuk NFT-nya mereka udah mulai ready gitu ya gitu. Sebelum kita ke developer resource-nya, kita bakal mau lihat dulu mereka itu under lab yang namanya Wiston Lab ya teman-teman ya. Wiston Lab itu membuat programming language namanya Move ya. Jadi Move itu programming language yang emang didesain hanya untuk smart contract ya guys ya gitu, dan dibuat supaya bahasanya tuh lebih mudah dimengerti. Nanti kita bakal lanjut ke bagian bahasa pemrogramannya teman-teman. Dan juga ini timnya, kalau kita lihat co-foundernya 5 orang ini nih ya, ada Evan Cheng, Daniel Abiodun, Sam Blackshear, George Danezis, dan Kostas Chalkias. Ini kok kita buka di LinkedIn-nya, ini dari yang foundernya dulu, dia itu mantan timnya Facebook ya untuk direktur engineeringnya dan juga R&D untuk Novi ya, yang dimana Novi itu juga salah satu project crypto under Facebook pada waktu itu yang dulu namanya Diem ya gitu. Nah ini Daniel Abiodun juga sama, kalau kita scroll ke bawah oh dia cuma ini ya. Nah ini yang ada staff engineer-nya, si Sam Blackshear-nya itu staff engineer Facebook. Terus juga si George Danezis-nya ini dia juga dulu research scientist-nya ya guys ya gitu. Terus juga ini ada yang mau orang yang pekerja di meta Facebooknya langsung, yang bagian metaverse-nya, Kostas Cryptos. Ini kalau kita lihat nih lead cryptographer-nya ya guys ya, dia yang ngerjain meta dulu pindah gitu ya. Jadi ini akan interesting ya, karena mereka udah punya pengalaman developing di Web2 dan mungkin mereka punya pengalaman untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi yang sifatnya itu lebih mudah dicerna user-user awam. Jadi mungkin bakal interesting si Sui ini ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ini dia tuh pernah diinvest sama FTX ya. Kita tahu FTX sekarang emang udah bangkrut, udah collapse ya teman-teman. Tapi meskipun begitu, project mereka tuh nggak terganggu dengan adanya investment dari FTX, karena kalau kita lihat media partnernya dia, partner bankernya tidak hanya FTX tapi ada Anthony Horowitz, ada juga Binance, dan juga beberapa visi-visi kapital lainnya yang kelihatannya cukup established di dunia investment ya. Dan termasuk Coinbase juga invest guys. Jadi mereka tidak terlalu terdampak dan mereka continue untuk developing ya gitu. Nah untuk dari white papernya ini sistem approval transaksinya itu juga cukup menarik ya. Jadi dimana dari kliennya sendiri mereka tuh transaksinya nggak perlu ada signing key yang ribet seperti EVM pada umumnya yang di Ethereum gitu ya, dan langsung di approve sama authoritiesnya dimana ini yang bakal nge-backup validatornya dalam konsensus ya. Jadi validatornya itu cuma sekedar approve aja data transaksi yang masuk, tapi nanti diatur sama authoritiesnya. Jadi ini decentralized tapi tidak begitu decentralized juga, tapi dia tetap bisa secure ya. Dan nanti proses transaksi ya dikumpulin dulu, baru muncul beberapa sertifikat transaksi yang nantinya bakal di approve sama validatornya di konsensusnya, dan nanti
ketika dari validator yang lihat oh transaksinya valid bisa di approve, baru bisa ada sertifikat transaksi yang dikumpulkan, baru dicetak, dan itu transaksinya baru bisa berproses. Jadi kurang lebih mekanismenya seperti itu. Jadi ini membuat transaksinya itu benar-benar valid dan tidak sekedar transaksi bodong yang bisa dipasang bot ya, kayak kasus-kasus beberapa hacker-hacker di blockchain umum yang pakai engine EVM itu menggunakan bot transaction yang berlebih ya. Jadi benar-benar diatur. Nah, untuk introductionnya sendiri, si Sui itu juga applicable untuk backend Node.js ya, atau JavaScript Node, yang dimana bisa membantu untuk integrasi codingan dari Move-nya ke aplikasi-aplikasi interface yang memang membutuhkan Node.js ya. Jadi fleksibel. Jadi teman-teman yang belajar JavaScript pun juga masih bisa berkontribusi di blockchain Sui ya. Gitu. Dan pastinya ini untuk klien command line-nya, mereka tuh bahasanya simple. Jadi kata-katanya mudah dipahami. Jadi ada untuk gas fee-nya, untuk bantuan, address alamat, aktif address dari walletnya, dan lain sebagainya. Mereka membuat semudah mungkin untuk dipahamin untuk komen key-nya ya. Gitu juga untuk pemrograman ya, mereka juga ada konteks untuk modifiernya juga ya, untuk transfer, bahkan untuk package start pemrogramannya ini juga sesimpel ini dan lebih enak dibaca codingan pemrogramannya, nggak rumit ya teman-teman ya. Untuk terutama kalian yang baru mau setup package codingan mereka, mungkin kalau kalian mau start coding, ini setup package-nya sesimpel ini guys gitu. Dan ini modul dari smart contract-nya juga tidak begitu panjang dan tidak begitu numpuk gitu ya, nggak kayak codingan lainnya gitu. Jadi mudah dipelajari gitu. Juga untuk install Sui-nya kalian tuh punya 5 step. Jadi ada prerequisite-nya ini semacam requirement dari tiap jenis OS dari PC atau laptop kalian. Di sini yang agak rumit mungkin untuk Windows ya teman-teman ya. Windows itu requirement-nya harus ada C++ dan LLVM compiler. Jadi ini kalau teman-teman yang mungkin programmer tahu, C++ itu essential coding yang mungkin agak sedikit rumit ya untuk dikerjakan gitu. Nah, tapi dia harus ada backup dari Rust, curl, dan beberapa GitHub command line-nya yang tadi kita udah install, dan juga ada image-nya. Nah, yang paling simple itu katanya Linux dan Mac ya. Jadi integrasi lebih cepat gitu ya. Juga mereka untuk install Sui binary-nya ini command-nya seperti ini. Kalian tinggal bisa pakai, dan dia juga harus ada setup dari yang sesuai dari prerequisite-nya, kalian install satu-satu, dan ada stepnya di bawahnya. Gitu juga dengan namanya untuk token active address-nya. Jadi nanti itu diikat ke address di wallet kalian untuk start developing di devnet-nya dulu guys ya. Jadi ini belum testnet, belum mainnet, masih devnet. Jadi bisa di reset ulang gitu ya semuanya setelah kalian coba-coba ngembangin sesuatu di dalamnya gitu. Juga di sini ada untuk clone git-nya, untuk import GitHub dari Mysten Lab-nya, kalian bisa cek di sini. Ini supaya kalian bisa pakai untuk engine ketika kalian mau nge-script smart contract atau mengembangkan aplikasinya. Dia udah ada setupnya di sini ya gitu. Nah, ini untuk wallet Sui extension ya, kurang lebih seperti ini. Ini Sui wallet. Kita langsung buka aja tampilannya. Ini gue isi password dulu. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini masih kosong. Sebenarnya gue udah pernah nyoba kemarin, tapi karena devnetnya diupdate, akhirnya di reset ulang semua ya. Nah, ini ada NFT, tampilan untuk melihat NFT-nya di apps yang tersedia. Bahkan dia ada game mainstream yang ditranslate untuk dicoba versi Web3-nya ya guys ya gitu. Bahkan dia ada devnet untuk NFT marketplace-nya. Kita bisa klik gini view untuk kita buka. Semudah itu ya cara buka aksesnya. Dan juga kita bisa cek di apps yang lain, misalnya kayak min NFT yang ini. Nah, tampilannya. Nah, kalian di sini bisa nge-min NFT juga gitu. Dan kalian tinggal taruh IPFS link kalian dan juga deskripsi dan nama. Nanti kalian tinggal create dan langsung bakal dibaca di walletnya ya teman-teman ya.
Nah ini NFT marketplace-nya juga seperti ini. Kalau kita lihat ini masih devnet, kita tinggal connect aja di Sui walletnya, klik seperti ini. Nah ini dia udah connect, dan ini NFT yang bisa kita tes untuk beli. Nah untuk ambil faucetnya, kalian tinggal langsung copy address ke Discordnya. Di sini Discordnya Sui itu lengkap banget dan ini aktif banget community. Kalian tinggal ke devnet faucet seperti ini, kalian tinggal klik tanda seru faucet, pas address kalian, dan kalian tinggal enter ya gitu. Nah di sini nanti bakal ada info untuk transaksi kalian. Nah di sini kita bisa lihat klik explorernya ya teman-teman ya. Nah ini lagi loading dan ini dia ngasih balance 0,05 Sui ya, dan ini transaksi dan addressnya. Untuk blockchain explorer sendiri ini benar-benar clear banget ya. Dari homepage nya dijelas ada untuk call transaction smart contract, ada yang untuk bayar kirim, dan juga ada yang untuk transfer objek ya, misalnya seperti NFT dan lain-lain. Ini benar-benar clear banget untuk tampilan transaksinya. Jadi misalnya kita mau cek yang ini, kita tinggal klik transaction ID-nya, dari sini tuh kelihatan, dan UI-nya tuh nggak bertumpuk-tumpuk seperti blockchain explorer pada umumnya ya. Jadi ini benar-benar enak banget dipandang di mata gitu ya teman-teman gitu. Bahkan kalian bisa bikin custom RPC kalian juga untuk develop ya gitu. Oke, karena kita udah ada isi faucetnya, tadi kita cek berapa saldonya, 0,05 Sui. Kita tes aja buat beli NFT-nya ya guys ya. Mungkin gua mau beli NFT yang ini rata-rata bit semua ya teman-teman ya. Mungkin kita explore aja yang langsung beli ya teman-teman ya. Jadi semudah itu. Ini wah ternyata harganya ada yang tinggi-tinggi juga ya guys ya gitu. Ya mungkin oke lah, nanti aja kalau gitu. Mungkin kita langsung ngetes create NFT. Di sini gue mau buka file base dulu ya teman-teman ya, supaya bisa ngemin NFT-nya. Kemarin gue udah login, harusnya aman. Nah ini gue bakal pakai bucket yang foto yang sama waktu kita tes min NFT yang Aptos ya. Jadi kita bakal klik ini, kita buka getaway IPFS nya. Gue mau cuma ambil salah satu gambar ya, mungkin gambar nomor 2 ya di sini. Kita ambil. Nah ini link IPFS nya udah ada. Kita langsung ke website min yang tadi seperti ini. Nah ini misalnya tampan 3 ya guys ya. Deskripsinya gua ganteng gitu ya. Ini buat ngetes saja. Image URL nya kita harus setting IPFS .2// baru kode di belakangnya. Jadi gambar yang di sini kalian copy bagian ini. Nah kalian copy seperti ini, terus nanti balik ke sini ke bagian min NFT nya. Kalian tinggal kopas, tapi di belakangnya ini kan belum .2 sama // kalian tinggal tambahin .2 dan slash gitu ya. Kalian baru klik create, dan ini tinggal approve transaksinya. Nah ini udah dibuat NFT-nya, dan kalian bisa kirim ke address wallet orang lain juga kalau kalian mau ya gitu. Nah ini kalau kita cek di sini, ini udah kepake gas fee-nya, activity-nya udah ada. Kita bisa cek ini udah bukti mintingnya kalau kita klik seperti ini. Nah ini kita bisa cek di explorernya juga loadingnya. Nah cepet ya guys ya, dan ini udah tulisannya devnet NFT untuk main ya, dan ini ada package ID-nya ya. Ini benar-benar sesimpel itu ya, dan kita bisa cek di walletnya apakah NFT udah bisa dibaca. Kita NFT. Nah ini udah ada opsinya, tapi gambarnya masih ngelot ya teman-teman ya. Mungkin dari IPFS nya belum benar-benar ngebaca, dia masih ada butuh fase loading untuk ngetesnya ya gitu ya. Nah kalau ngomong-ngomong soal Discordnya, mereka tuh udah banyak banget project-project yang dikembangin dari devnetnya, dari community-nya itu aktif banget, dan mereka langsung nambahin sendiri. Bahkan ada beberapa di app devnet yang mereka udah cetak gitu ya. Bahkan ada dev showcase-nya juga, misalnya mereka mau setup untuk showcase di apps yang mereka pingin ngembangin gitu. Dan mereka pun juga udah ada tutorial untuk belajar pemrograman language-nya, bisa tanya-tanya di sini. Ini lengkap banget, bahkan ada SDK-nya juga, dan community-nya tuh aktif banget ya teman-teman ya. Gitu. Terus juga kalau teman-teman misalnya mau belajar tentang tokenomics ya, ini kalian bisa tanya-tanya di sini, dan
mereka pun juga tokenomicsnya masih dalam pengembangan, baru masih konsensusnya doang yang kita ulas tadi di sistem transaksinya itu ya, di validatornya yang di white papernya tadi. Tapi untuk tokenomics fullnya mereka belum benar-benar launching ya guys ya, gitu. Jadi ini good opportunity banget. Mungkin mereka mau launching airdrop ataupun enggak, tapi kalian bisa mengeksplor ekosistem ini menjadi suatu hal yang baru ya teman-teman. Nah gini, dan ini kelihatannya antusiasnya tinggi buat orang-orang ngemin NFT di sini. Kenapa? Karena dia sistem minting NFT-nya tidak menggunakan sistem upload file, tapi dia hanya minta link IPFS dari kita punya file image, atau mungkin nanti nextnya bakal ada audio dan juga video, dan baru deskripsi dan nama ya. Jadi bener-bener NFT-nya tuh dicetak 100% kontraknya dan filenya itu dari kepunyaan kita ya guys ya. Jadi semudah itu ya teman-teman ya. Komen aja di bawah menurut kalian apakah blockchain Sui ini bakal menjadi potensial untuk next cycle di next bull market ya, dan mungkin bisa jadi smart contract yang memang didesain untuk diakses semua orang, terutama crypto normis ataupun orang-orang yang nggak ngerti kripto bakal langsung lebih mudah kalau masuk ke ekosistem Sui di cycle kedepannya. Komen aja di bawah, dan itu aja dari gua Decentra Boys signing out. Let's go everyone.